penurunan fungsi otak. Awalnya merupakan penyakit yang sering menyerang para manula. Namun sekarang penyakit ini pun rentan dialami anak-anak muda. Jika Anda merasa cepat lupa pada hal-hal kecil, seperti sering melewatkan jadwal kerja dan pertemuan, tidak ingat nama orang, lupa meletakkan barang, itu adalah gejala awal demensia. Jika hal ini menimpa anak-anak muda, maka kita harus lebih hati-hati lagi, karena bisa saja berdampak pada karir. Karena penurunan fungsi otak bisa membuat pekerjaan berantakan dan menyebabkan prestasi kita menurun. Gejala demensia ini disebabkan oleh volume otak yang mulai mengecil atau menyusut. Gaya hidup menjadi penyebab utama anak muda bisa terserang kepikunan. Dan berikut, ada beberapa kebiasaan hidup yang harus diperhatikan karena dapat mengecilkan volume otak. Sebuah penelitian di Eropa mempelajari 147 orang dewasa dengan kisaran usia antara 20 hingga 84 tahun. Para responden ini diperiksa volume otaknya dengan MRI selama 2 kali untuk dianalisis hubungan antara gangguan tidur dengan volume otak. Hasilnya, responden yang mengalami gangguan tidur cenderung mengalami penurunan volume otak lebih cepat dari mereka yang memiliki tidur dengan kualitas baik. Saat tidur terganggu, proses restorasi dan perbaikan di otak akan menjadi terganggu dan kurang efektif. Inilah yang menyebabkan laju penurunan volume otak semakin cepat. Kurang tidur juga menyebabkan penumpukan protein di otak yang beresiko merusak sel-sel otak. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kualitas tidur yang baik bisa jadi cara penting untuk meningkatkan kesehatan otak. Karena itu, hindari kegiatan berlebihan yang merusak waktu tidur kita. Jika tidak terlalu penting, sebaiknya ditunda esok hari, karena tidur juga merupakan hal penting bagi kesehatan kita di masa tua. Sebagian besar orang kerap melewatkan sarapan pagi dengan berbagai alasan. Mungkin karena mereka menderita insomnia, sehingga tidurnya menjadi terlalu larut dan tidak bisa bangun pagi. Ada juga yang mengisi waktu sarapan dengan berolahraga, lebih memilih mengecek smartphone mereka saat bangun tidur, atau ada yang harus buru-buru berangkat ke kantor karena tidak ingin terjebak macet. Yang akhirnya semua berujung pada kita melewatkan sarapan. Mereka berpikir dengan makan siang yang banyak bisa menggantikan sarapan yang terlewatkan. Sayangnya, anggapan tersebut tidak tepat. Penelitian membuktikan bahwa orang yang tidak sarapan memiliki kadar gula yang rendah. Hal ini berpengaruh pada pasokan gizi ke otak yang akhirnya bisa menyebabkan penyusutan otak. Selain itu, otak harus mengkoordinasikan seluruh tubuh untuk bekerja di pagi hari, termasuk keseimbangan tubuh. Orang yang melewatkan sarapan akan lebih mudah mengalami masalah pada keseimbangan tubuhnya. Dan tahukah Anda, jika sarapan juga membantu meningkatkan ingatan dan perhatian seseorang? Sebuah makalah di British Journal of Nutrition mengungkapkan, ingatan atau tingkat perhatian seseorang bisa diperbaiki dengan makan sarapan yang rendah gula, seperti roti bulir, oatmeal, dan sereal tinggi serat lainnya. Air putih mungkin terlalu biasa untuk memuaskan dahaga kita. Air putih tidak memiliki rasa, sehingga banyak orang lebih memilih minuman berwarna daripada air putih. Padahal, air yang rasanya biasa dan membosankan ini merupakan komponen utama dalam tubuh kita. Rasa haus yang kita alami sebenarnya peringatan bahwa tubuh kita memerlukan air putih untuk bekerja. Jika tubuh kekurangan air putih, air yang ada di otak akan dicuri, sehingga berpengaruh pada konsentrasi kita. Sel-sel otak akan kekeringan dan akhirnya menciut. Itulah sebabnya kita sering telat mikir atau sering tell me karena kekurangan air dalam tubuh. Kekurangan air juga bisa membuat kita tiba-tiba pusing. Karena itu, minum 8 gelas sehari merupakan hal wajib bagi orang dewasa. Namun tidak dianjurkan untuk minum air secara berlebihan. Saat jumlahnya melebihi kebutuhan, air akan melarutkan natrium dalam darah.
Kesibukan yang padat pada pekerjaan dan kehidupan sosial membuat seseorang terutama di daerah perkotaan lupa berolahraga. Selain padatnya jadwal, perjalanan yang memakan waktu lama mengakibatkan masyarakat tidak memiliki waktu berolahraga. Jangankan berolahraga, waktu tidur yang cukup saja sudah langka bagi sebagian orang. Seiring dengan bertambahnya usia, kelahiran sel-sel otak baru akan semakin melambat dan jaringan otak akan benar-benar menyusut. Olahraga dapat mengurangi resiko ini. Orang yang rutin berlatih aerobik atau olahraga lain akan mengalami perubahan yang signifikan pada sistem otaknya. Latihan kardio akan meningkatkan aliran darah ke otak, karena dengan latihan, otak mendapatkan aliran oksigen yang lancar. Di era teknologi komunikasi ini, ponsel seolah sudah menjadi barang primer bagi sebagian besar masyarakat. Ponsel selalu ada di genggaman, di saku maupun di tas. Kemanapun dan kapanpun, orang-orang selalu membawa ponsel untuk kepentingan hidupnya. Meskipun menjadi barang primer, beberapa studi menemukan bahwa ponsel memiliki dampak serius bagi kesehatan manusia, khususnya otak. Radiasi yang ditimbulkan oleh perangkat nirkabel ini menyebabkan sebuah ketidakseimbangan bagi tubuh sehingga tubuh menjadi stres. Meski sering tidak disadari oleh penggunanya, ponsel bisa mengakibatkan penyakit degeneratif seperti mengecilnya volume otak. Data menunjukkan penderita penyakit kanker otak, demensia, dan tumor otak semakin tahun semakin bertambah. Bisa saja ini akibat dari gaya hidup dari pemakaian ponsel setiap hari. Kebiasaan makan secara berlebihan selama ini hanya dikaitkan dengan obesitas atau kegemukan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan makan juga dapat menciutkan otak, terutama bagi para manula. Sebuah penelitian menganalisa data lebih dari 1.200 responden yang berusia 70 hingga 80 tahun yang tinggal di Minnesota, Amerika Serikat. Dari penelitian ini, responden yang makannya paling banyak didiagnosa mengalami gangguan memori 2 kali lipat dibanding mereka yang makannya sedikit. Dari penelitian ini, peneliti menduga bahwa asupan kalori yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif yang berpengaruh pada perubahan struktural dalam otak. Itulah yang mengakibatkan responden yang makan berlebih mengalami gangguan ingatan lebih banyak. Karena itu, sejak usia muda, perhatikan asupan kalori yang dimakan. Konsumsilah makanan yang sehat dan bergizi, perbanyak nutrisi, dan batasi kalori harian. Bukan hanya terhindar dari obesitas, Anda juga bisa menahan laju penurunan volume otak di masa tua. Keadaan stres atau depresi bisa terjadi kapan saja pada manusia. Kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi, tekanan hidup yang tidak kunjung selesai, atau gangguan-gangguan lain bisa membuat kita menjadi stres. Ada orang yang melampiaskan keadaan stres dengan melakukan kegiatan yang membuatnya bahagia. Namun ada pula yang memendam rasa stres tersebut hingga menjadi berkepanjangan. Dampak stres bukan hanya perubahan emosi yang terjadi dalam diri, tetapi stres juga menjadi faktor pendukung penurunan volume otak. Saat stres, tubuh akan melepaskan hormon yang disebut kortisol. Hormon ini ternyata memberi pengaruh negatif pada otak dengan cara memperkecil ukuran otak, membunuh sel-sel saraf, dan menghambat proses regenerasi sel saraf yang baru. Akibatnya, fungsi dan kemampuan otak menjadi terganggu. Karena itu, jangan biarkan stres terpendam lama-lama di dalam pikiran. Berbagi masalah dengan menceritakan kepada orang terdekat merupakan salah satu cara efektif yang dapat menghilangkan stres dalam diri kita. Atau kita bisa mencari hal-hal positif yang membuat Anda bahagia untuk melepaskan stres tersebut. Bagi perokok, kebiasaan yang satu ini sangat sulit dihentikan. Mungkin awalnya hanya mencoba atau sekedar ikut-ikutan teman. Namun lama-kelamaan, merokok menjadi sebuah candu yang tidak bisa dihilangkan. Ternyata, nikotin dalam tembakau memang dapat merangsang bagian otak yang memancarkan neurotransmitter yang mempengaruhi pikiran, selera makan, dan rasa nikmat. Banyak perokok mengatakan bahwa dengan merokok, otak menjadi bekerja dengan baik.
Namun itu hanyalah sugesti kenikmatan yang ditimbulkan dari nikotin. Kenyataannya, nikotin mampu membuat pembuluh darah dalam otak pecah dan bocor. Hal ini bisa merusak syaraf pada perokok. Pada kasus yang berat, perokok bisa menderita lumpuh, lemah otot, kesulitan bicara atau makan, linglung, dan sulit berkoordinasi. Jadi, kapan kita mau berhenti merokok? Kebiasaan terakhir yang bisa mengecilkan volume otak adalah mengkonsumsi alkohol. Ada anggapan semu jika alkohol bisa melepaskan stres dan tekanan yang dialami seseorang. Namun faktanya, alkohol bisa merusak bagian depan otak yang merupakan pusat pengaturan tugas multitasking, membuat keputusan, dan penguasaan emosi. Ketika seseorang merasakan sakit, otak memerintahkan tubuh untuk mencari bantuan. Namun orang yang kecanduan alkohol, bagian otak yang berfungsi untuk mencari bantuan telah rusak. Mereka jadi tidak menyadari ketika ada masalah di dalam tubuh mereka. Ini bisa berbahaya, karena semakin hari tubuh akan rusak, tanpa ada peringatan sakit dari sang pemilik tubuh. Pemirsa, itulah beberapa kebiasaan yang bisa mengecilkan volume otak kita. Semoga menambah pengetahuan kita tentang kesehatan tubuh kita sendiri. Apa yang terjadi kali ini? Apakah kita termasuk orang yang dirampas haknya sebagai pejalan kaki? Atau kita